Selamat datang kembali di kajian mendalam kita. Hari ini kita bahas sesuatu yang kayaknya sih udah biasa banget kita lakukan, tapi ternyata banyak jebakannya. Negosiasi lewat telepon dan email. Betul, sering banget ya? Iya kan? Sumber kita kali ini bab 88 dari buku 99 Strategi Negosiasi. Penulisnya David Rosen, seorang praktisi dari Wall Street. Yang menarik, Rosen ini sebenarnya lebih suka ketemu langsung loh, apalagi buat deal besar. Tapi ya dia ngaku juga negosiasi jarak jauh ini seringnya nggak bisa dihindari. Realistis ya dia. Nah, jadi misi kita sekarang ini, kita bongkar bareng-bareng strategi kunci dari bab ini, biar Anda semua lebih siap dan lebih efektif lah pas negosiasi tanpa tatap muka. Siap ya? Siap. Mari kita mulai. Oke, Rosen kan bilang negosiasi jarak jauh ini umum tapi butuh taktik beda. Nah, apa sih sebetulnya tantangan paling dasar yang dia lihat waktu kita nggak bisa lihat lawan bicara? Tantangan utamanya, dan ini penting banget dicatat, adalah hilangnya semua isyarat nonverbal. Maksudnya kayak ekspresi muka gitu ya? Iya, ekspresi wajah, bahasa tubuh, bahkan jeda-jeda kecil yang biasanya ada artinya kalau ketemu langsung. Itu semua hilang. Akibatnya, resiko salah paham jadi, tinggi banget. Masuk akal sih. Malah, ada yang lebih bikin kaget nih. Rosen ngutip studi loh. Katanya ada kecenderungan orang itu, ya terus terang aja, jadi sedikit kurang jujur kalau negosiasi lewat telepon dibanding pas tatap muka. Serius? Kok bisa gitu ya? Kayaknya sih karena nggak ada kontak mata langsung, nggak ada kehadiran fisik itu, jadi rasa tanggung jawab secara psikologisnya agak berkurang gitu. Wah, itu agak ngeri juga ya dengernya. Kesannya lebih santai, tapi risikonya malah naik. Terus gimana dong Rosen ngasih saran buat ngatasin keterbatasan sama risiko ini? Ada strategi khusus nggak? Nah, justru karena risikonya itu, Rosen sangat-sangat menekankan pentingnya struktur. Harus ada kerangkanya. Struktur gimana tuh maksudnya? Pertama, kalau bisa ya, pakai konferensi video. Itu pengganti terbaik buat tatap muka katanya. Oke, video call ya. Kalau nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa video, langkah berikutnya adalah kejelasan total. Pastikan Anda tahu persis siapa aja yang lagi dengerin di ujung telepon sana, atau siapa aja yang ada di email thread itu. Jangan sampai ada peserta siluman. Peserta siluman. Oke, dicatat. Terus apa lagi? Terus, penting juga buat sepakati di awal, durasi negosiasinya mau berapa lama. Dan yang paling penting nih, siapkan dan kirim agenda sebelumnya. Agenda ya, kayaknya sepele tapi penting banget berarti. Banget. Penekanan Rosen soal agenda ini, apalagi buat telepon, itu menarik. Ini bukan sekedar formalitas biar kelihatan rapih. Terus fungsinya apa dong? Rosen lihat ini sebagai cara buat ngelawan kecenderungan kita yang, kadang suka kurang persiapan kalau nggak ketemu fisik. Agenda itu ngasih kerangka yang jelas, jadi maksa kedua pihak buat mikir lebih terstruktur. Dan ini mengurangi banget potensi bingung atau diskusi ngalor ngidul. Jadi kayak fondasi gitu, biar tetap fokus. Oke. Nah, balik lagi nih ke soal potensi nggak jujur tadi. Kan katanya risikonya lebih tinggi di telepon, dan biasanya kan nggak direkam ya. Gimana caranya Rosen menyarankan kita mengunci kesepakatan atau poin-poin penting pas lagi negosiasi? Nah, ini salah satu taktik paling praktis dan cerdas menurut saya dari bab ini. Jadi, pas lagi negosiasi lewat telepon, Rosen saranin untuk proaktif. Kirim email konfirmasi segera setelah ada poin penting yang disepakati. Pas negosiasinya masih jalan loh. Oh, jadi sambil teleponan langsung kirim email gitu? Iya, misalnya kayak, oke, sekedar konfirmasi pemahaman saya ya, kita barusan sepakat soal poin X sama Y, betul? Gitu. Ini bukan cuma buat catatan aja. Jadi semacam checkpoint tertulis gitu ya di tengah-tengah proses, biar nggak lupa. Persis. Kalau kita lihat lebih luas, konfirmasi berkala via email ini fungsinya banyak. Pertama, yaitu tadi, mekanisme halus buat mencegah lupa atau salah ingat, sengaja atau nggak sengaja. Kedua, ini memastikan ada pemahaman yang sama secara real time. Jadi hemat waktu kan? Nggak perlu debat lagi di akhir soal apa yang udah disetujui. Oh iya, benar juga. Ini juga nyambung ke saran Rosen yang lain. Pastikan dari awal, orang yang Anda ajak ngomong itu punya wewenang buat ambil keputusan. Dan juga, semua dokumen penting udah siap buat dibahas bareng. Nah, email konfirmasi tadi jadi kayak bukti jejak pemahaman bersama itu. Oke, menarik. Terus ada lagi nih, Rosen kan juga ingetin kita jangan cepet-cepet narik kesimpulan cuma dari nada suara di telepon atau gaya nulis di email. Kan nggak ada isyarat visualnya. Betul.
Tapi di sisi lain, dia juga bilang ada orang yang emang jadi lebih agresif atau konfrontatif kalau nggak tatap muka. Nah, gimana tuh cara kita menyeimbangkannya? Bingung juga kan? Ini pertanyaan penting soal fokus dan interpretasi ya. Kunci yang disaranin Rosen adalah fokus pada kejelasan komunikasi Anda sendiri. Maksudnya gimana tuh? Jangan berasumsi Anda ngerti nada atau maksud tersembunyi lawan bicara hanya dari sinyal terbatas yang ada. Sebaliknya, Anda harus sangat eksplisit pas nyampein poin Anda. Dan aktif minta klarifikasi sama konfirmasi. Tanya aja langsung, maaf apakah saya menangkap maksud Anda dengan benar bahwa... gitu. Oh, jadi kita yang harus proaktif memastikan ya? Iya, sadari aja keterbatasan mediumnya. Terus, bikin aturan main yang jelas di awal. Soal siapa aja yang terlibat, gimana cara konfirmasi kesepakatan nanti. Dan tentu aja penting banget, kurangin gangguan di pihak Anda sendiri pas lagi sesi. Biar bisa fokus penuh. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, buat Anda pendengar kami, apa sih intisari dari bab 88 ini soal negosiasi jarak jauh? Intinya ada 3 pilar utama, menurut Rosen. Pertama, struktur yang ketat. Jangan anggap enteng persiapan. Pakai agenda, tentuin batas waktu, kenali semua peserta. Oke, struktur. Kedua, Dan potensi orang berperilaku beda juga ada, jadi jangan berasumsi. Fokus pada komunikasi yang jelas dan minta klarifikasi terus. struktur, kejelasan proaktif, kewaspadaan interpretasi. Oke, strategi ini kayaknya relevan banget ya. Bukan cuma buat negosiasi bisnis gede, tapi juga buat interaksi kita sehari-hari yang makin banyak lewat teknologi ini. Tentu saja, prinsip-prinsip ini kepake banget pas Anda perlu mencapai kesepakatan atau pemahaman sama siapapun dari jauh. Rekan kerja, klien, bahkan mungkin vendor atau penyedia jasa. Struktur dan kejelasan proaktif itu selalu ngebantu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat direnungkan dari Rosen yang bisa kita bawa pulang. Mungkin ini ya, mengingat Rosen sendiri kayaknya masih lebih sreg tatap muka buat hal penting. Dan ngelihat semua strategi ekstra hati-hati yang perlu kita lakuin pas negosiasi jarak jauh, jangan-jangan kenyamanan yang ditawarin telepon sama email ini, malah kadang jadi penghalang buat kita mencapai kesepakatan yang benar-benar solid, mendalam, dan saling dipahami sepenuhnya. Pertanyaan bagus tuh. Ya, sekedar bahan renungan aja di era komunikasi digital ini. Menarik sekali. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak kajian mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.